Kami mahasiswa Stikom Tunas Bangsa akan melakukan wawancara di Move Studio Foto, tepatnya di Jalan Perbatasan Sumber Jaya 2. Mari ikuti kami. Sini terdapat seperti foto, pas foto. Sini ada untuk foto studionya. If you wanna roll, keep it low-key on the side. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. Aduh, Nyeri otot. nyeri otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kami dari kampus Stikom Tunas Bangsa ingin mewawancarai Abang terkait dari kami kelompok dari Pak Ilham, tugas Pak Ilham. Kami di sini ada ingin bertanya dan mewawancarai Abang. Di dalam pertanyaan itu ada yang mungkin dari segi pertanyaan itu yang agak panjang dan agak pendek juga Bang. Perkenalkan, nama saya Adli Kamdamani dan teman saya. Dan saya Salamur Hasana. Saya Ainan Mardia. Saya Syahda Andini. Saya Arbi Saragi. Ya, Untuk ini saya serahkan pertanyaannya kepada Ainun Mardia untuk menanyakan ke Abang. Nah sebelumnya Pak ini namanya siapa ya? oke. Ya, adik-adik semua, perkenalkan nama abang itu Amri. Kalau embel di belakangnya ya sama-sama kita sarjana komputer dari Stikom Tunas Bangsa. Kalau abang itu kebetulan alumni pertama waktu Stikom pertama buka, kita alumni pertamanya. Jadi abang terima kasih juga adik-adik dari Stikom sudah mau berkunjung kemari silaturahmi kita, sambil berwawancara juga yang terkait dengan tugas kuliahnya, ya kan. Jadi semoga nanti ya tugas kuliahnya di ACC ya Pak Ilham ya, oke ya. Sip. ACC Pak Ilham. Udah datang mereka kemari, dah oke. Kita lanjut aja langsung mungkin. Kalau pengenalan diri singkat saya, ya kan, tadi kuliah udah. Kalau masalah keluarga ya sudah, alhamdulillah sudah berkeluarga, istri 1, anak alhamdulillah udah dikasih 2, udah dikasih sepasang. Mungkin itu aja kalau ininya usahanya sekarang di bidang fotografi, videografi, kemudian ada jasa-jasa juga cetak-cetakan, spanduk dan ngeprint bantu-bantu masyarakat di daerah sini yang mereka membutuhkan kayak mau fotokopi itu jauh ke Simpang ya, kita coba memfasilitasi gitu. Oke. Pak ini mau nanya, kenapa Bapak lebih memilih berwirausaha daripada bekerja di PT atau gimana gitu? Oke, itu pertanyaan cukup bagus sekali. Jadi dari sekalian, sebenarnya kita itu bukan kayak lebih bagus berwirausaha atau kerja di PT atau di mana jadi karyawan. Jadi dua-duanya itu bagus. Memang ya kembali lagi sama kita itu rezekinya nanti mau kayak mana gitu. Ada yang memang dia tuh sukses, rezekinya bagus ketika dia jadi karyawan. Ada juga yang udah bagus jadi wirausaha. Jadi sama-sama bagus lah. Kalau misalnya ditanya pilih wirausaha timbang karyawan, pertama kita itu kalau di wirausaha ada istilahnya bebas waktu. Kita ada bebas waktu, namun kadang-kadang waktu kita habis itu kerja. Walaupun kita bebas waktu, tapi waktu kita bisa habis juga di pekerjaan yang kita laksanakan ini. Jadi sebenarnya kayak ya sama-sama aja lah gitu. Kalau karyawan dia waktunya jelas, pagi sampai sore pulang, selesailah dia. Kalau kita kerja ini ya bisa aja mulainya dari jam 10 siang sampai malam gitu kan. Bisa juga ya cuma sebentar aja. Jadi intinya kadang-kadang bisa menghabiskan waktu, bisa juga enggak. Lalu setelah tadi yang pertama bebas waktu, yang kedua itu kita itu bebas memanajemen diri kita dan juga tim kita. Kalau kita bebasnya di situ berekspresi, kita mau buat seperti apa gitu. Itu di situ kebebasannya. Dan juga kita berwirausaha ini salah satunya ya kayak ngikutin
pekerjaannya Nabi dulu gitu kan. Nabi kita itu berdagang, kadang berbisnis gitu ya. Coba ya kita ini sebenarnya sih kalau kita jadi karyawan itu kita sebenarnya bagian dari bisnis yang besar juga kan gitu kan. Kita ikut sih di dalam bisnis yang besar, cuma kita ikut bekerja di dalamnya. Sebenarnya sama aja intinya gitu. Itu sih saya milih dari menjadi berwirausaha daripada istilahnya bekerja gitu kan. Nah, saya punya dua itu tadi, punya kebebasan waktu sama manajemen, bebas manajemen. Oke, lanjut. Ini usahanya udah lama ya Pak? Atau gitu tamat buka usaha atau bekerja dulu, mengumpul modal baru berusaha? Nah, itu tadi betul. Yang bekerja dulu, ngumpul modalnya, baru buka usaha. Namun waktu kita bekerja, kita udah kayak punya perencanaan. Habis itu duitnya itulah mulai dipakai kan sedikit untuk modal. Sisihkan sedikit untuk modal. Lalu nanti dia mulailah kalau misalnya yang hobinya contohnya jualan hijab atau jualan apa cewek yang cowok mungkin entah mau jual aksesoris cowok atau kayak mana itu, nah itu mulailah sedikit-sedikit dia diputarkan duitnya. Syukur-syukur ada yang nyangkut lah gitu kan, udah mulai ada penjualannya, balik modal sedikit-sedikit ya. Kayak ada salah satu dosen kalian juga ya, Pak Harli itu kayaknya dia jualan laptop ya. Iya. Nah itu kan juga tetap masih ngedosen, masih ngajar kan, masih itu ya udah. Beliau juga mulai berbisnisnya itu, terus juga tetap menjadi dosen juga tetap. Kayak gitulah kira-kira kita ini berbisnis ini, dia dengan modal yang ada pelan-pelan Jadi saya dulu karena memang nggak dari orang tua yang kaya raya ya, kita sama semua nggak tahu sih yang ini ada yang kaya raya atau enggak ya, tetap perintis gitu ya. Jadi duit yang kita dapat dari hasil bekerja, itu dipakai kan untuk modal sedikit-sedikit. Jadi nggak dihabisin semua. Oke. Bapak abang ini di sini ada karyawannya atau sendiri atau dibantu istri atau gimana? Iya, kebetulan kita tuh nyebutnya di sini tuh keluarga ya, tim kecil. Kita nggak ikatannya nggak kayak karyawan dengan bos kali gitu, nggak. Jadi kita itu ada di sini kalau yang intinya itu ada 2 orang. Kebetulan kini Senin lagi libur, mereka lagi libur, itu anak PKL dari SMK Negeri 1 itu ada 2 orang, baru kemudian ada 2 orang lagi itu yang bantu kita. Baru tambah freelance itu ada 2 juga. Jadi total kita tuh tim kecilnya itu ada 7 sama saya. Itulah istilahnya kita bergerak untuk melakukan pelayanan di bidang fotografi dengan tim kita ini tadi. Ada fotografer, ada videografer, ya kan. Nah, nanti kita kalau terjun ke lapangan itu biasanya bertiga atau berdua itu dengan tugas masing-masing tadi. Jadi saya nyebutkannya ya kami itu ya di keluarga inilah tim keluarga disebutin ya tim lah gitu. Nah, jadi nggak kayak ikatannya nggak karyawan kali. Berkeakrapannya gitu. Kami bangunnya kayak gitu biar supaya enak. Boleh tahu Bang strategi apa yang digunakan untuk pemasarannya? Oke. Ataukah dia online kah atau menggunakan brosur atau gimana gitu? Ya, jadi strategi kita itu pertama online. Tapi yang paling jitu kali ini adalah rekomendasi. Itu yang paling kita rasakan saat ini dari setelah orang pakai kita gitu kan, jasa kita, mereka merasa puas dan cocok untuk direkomendasiin ke keluarganya. Nah, itulah yang paling menurut saya itu paling saat ini lumayan dapat feedbacknya gitu kan. Kalau misalnya kita kan di online juga nggak menggunakan yang berbayar ya, nggak yang iklan yang berbayar gitu. Nah, kita cuma share gitu aja. Nah, efeknya itu sih, efek yang paling itu adalah rekomendasi. Jadi kayak kalian ya bisa datang kemari kan direkomendasiin. Nah, dari bapak ini. Jadi itulah tandanya kita itu mungkin menjadi orang yang enak untuk diajak kerjasama gitu, enak yang diajak untuk ini komunikasi. Jadi
strategi kami itu yang paling saat yang paling jitu itu adalah rekomendasi gitu. Pernah nggak Bang mengalami kendala saat menjalankan bisnis ini dan bagaimana solusinya? Oh pasti ya, kita setiap usaha itu pasti ada masalah kan. Kuliah aja kita punya masalah, ya kan? Kuliah aja kita punya masalah. Bahkan diri kita sendiri aja tiap hari pasti ada masalah. Jelas sekali kan. Nah kalau di usaha ini kita akan istilahnya itu contoh masalahnya itu pada pekerjaan yang pemotretan lah gitu. Contohnya pemotretannya di lapangan itu dengan alat peralatan. Misalnya memorinya memorinya penuh, maka kita harus siap-siap juga untuk membawakan kayak cadang-cadangan. Jadi kita sedia payung lah sebelum hujan itu tadi. Jadi jangan sampai pas di lapangan itu kayak permasalahan yang tadinya itu kan sebenarnya sepele kan, nggak bawa charger misalnya. Nah itu sepele banget. Nah itu kalau misalnya permasalahannya itu ada kayak gitu, biasanya sih kita cepat-cepat misalnya kayak saling mengingatkan lah sebelum berangkat, saling mengingatkan gimana persiapannya udah beres belum, nanti cross check lagi, sama-sama cross check peralatan udah beres semua baru kita kunci. Kemudian kalau ada lagi kendala misalnya kayak kita itu di lapangan saat misalnya turun nggak hujan, kayak misalnya sama klien yang kadang-kadang ada yang sukanya itu marah-marah gitu. Nah misalnya di judes gitu di lapangan gitu, kayak ibu-ibunya ini kami lu gini-gini ya, kita tetap itu humble aja, senyum, kita menghadapi dengan senyum, sabar, kayak iya bu kita akan layanin, sabar ya satu-satu. Jadi kita terus menjaga kayak mana ya, kalau kita misalnya ya merekanya paling yang udah struggle banget itu paling kita bilang ya mohon maaf ya bu, mohon maaf kita kalau misalnya ibu bilang kayak gini terus ya kami nggak sanggup juga lah gitu lah, kira-kira kayak gitu. Tapi kita nggak lawan gitu, karena memang kita tahu ini, kita udah dari awal itu udah tahu ini resikonya kayak gini. Nah, ada problem-problem yang di dalam lapangan itu kayak gitu. Itu sih nggak pernah, jangan sampai kita kayak istilahnya bertumbuk lah itu di situ, jangan sampai lah, jauh-jauh lah. Itu mas apanya? Ada nggak Bang pengalaman yang berharga gitu saat menjalani kegiatan di lapangan ataupun di rumah sama layani selama gitu? Ya kalau pengalaman berharga gitu ya, kan kita itu pengalamannya kalau misalnya kita di fotografi, kalau kita dapat foto bagus, cantik, setelah itu nanti kita kasih sama klien dan mereka itu bilangkan makasih ya bang, kami puas dengan pelayanan orang abang, kami puas dengan hasilnya. Itulah hal yang berharga sama kita, effort kita yang misalnya udah capek-capek gitu kan. Nah itu udah naik lagi gitu, jadi kita bisa kayak semangat nih. Contohnya kayak kemarin kita dapat effort itu kayak ya dari klien, ya selain dari kadang-kadang kita mau kayak di servis dadakan gitu kan, nah sama kliennya itu ya alhamdulillah lah gitu, kayak yang diajak makan atau kita dikasih tips lebih gitu. Yang berharga itu tadi, dia itu udah udah kita kirim semuanya, udah selesai gitu kan lah, karena memang dia masih sibuk apa segala macam, udah sebulan dia buka lagi file-filenya. Nah di situ dia bilang, kami bang masya Allah kali ya bang, melihat effortnya orang abang waktu motret, ternyata semua bagian itu orang abang potret, mulai dari depan sampai belakang sampai orang-orang dapur. Jadi kami bisa melihat momen foto-fotoan waktu kami pesta itu gitu. Jadi aku nggak nyangka aja kalau orang abang itu se-effort ini motretnya gitu kan. Kami inilah bang, makasih banget, dan kami puas banget, dan insya Allah kami juga akan ngomong sama keluarga kami kalau misalnya mau motret, mau pakai jasa fotografi itu sama orang abang kayak gitu. Itulah yang kita satu kebanggaan tersendiri, kita itu berhasil buat apa yang diinginkan sama klien itu kecapai. Itulah dia.
Kalau untuk produk atau jasa selain fotografer, channel video, buka cetak gitu. Kalau tadi kan Mbak bilang kan ini buka freelance. Nah, contoh buka freelance-nya itu gimana? Oh ya, freelance ini pengertiannya bekerja bebas, ya kan. Jadi dia itu kita itu juga tetap di bidang kalau dulu saya itu pernah kayak freelance itu ngajar Photoshop editing. Itu online ya, Mas? Iya, kita ada yang kemarin nggak online. Kita itu saya ya pribadi lah ya, kan nggak tim semua kan. Pribadi itu minta sama salah satu sekolah untuk memberikan materi tentang dasar-dasar Photoshop kepada siswa mereka selama 14 kali pertemuan gitu kan. Nah, nanti ending ujungnya apa gitu. Jadi kita jadi kayak ini freelance tenaga pendidik gitulah. Itu baru kemudian kalau sekarang udah nggak dikerja lagi. Kemarin juga saya itu buka kayak nerima jasa pasang CCTV dan jaringan komputer gitu. Tapi karena sekarang udah sibuk banget ini, nggak terima lagi lah gitu. Itu dia salah satunya. Kalau untuk buka usaha kayak gini tuh butuh modal besar. Oh ya, untuk modal sih sebenarnya relatif ya. Kita bisa aja besarnya itu kadang-kadang menurut orang berbeda-beda. Tapi kalau yang saya hitung kemarin itu modal awal saya itu sekitar pertama-tama ya sekitar 10 juta sih. Waktu itu pertama-tama itu beli kamera, komputer, 2 itu dulu itunya yang saya beli. Jadi ada alat untuk ngeditnya sama alat untuk motretnya. Dan pertama-tama saya motret juga nggak beli dulu, jadi kayak Sewa. iya sewa. Waktu itu saya sewa itu kameranya Pak Eka. Pak Eka sekarang saya tanya kemarin kamera Legend itu mana Pak? Kamera panggil abang ya? Kemana bang? Udah jadi pajangan rumah ada, ya almari. Oh iyanya, udah gelap kali layarnya. Jadi malah saya itu berawalnya itu dari itu adanya permintaan dulu. Ada orang yang nanya foto itu bisa moto gitu, padahal ya belum bisa moto. Udah saya beraniin diri. Beraniin diri dan beraniin diri untuk bisa itu moto. Baru setelah itu saya moto itu berhasil itu kayak kayak gini rupanya. Nah dari situ mulai terpikirkan gitu. Iya betul. Jadi bukan beli dulu baru belajar gitu kan. Ini enggak. Belajar dulu. Ada dulu yang beli, baru carikan gitu loh, gitu dia. Baru setelah bisa terakhir ya jadinya keberlanjutan. Jadi kalau misalnya ini trik-trik untuk kalian juga ketika misalnya ada sesuatu yang dalam bayang-bayang kalian kayaknya sih aku bisa, cuman belum pala bisa kali, tapi kayaknya bisa, udah sambung aja. Nah, itu kesempatannya kayak gitu. Bisa jadi nanti dia Langsung coba gitu ya. Coba aja gitu kan juga nggak manik nggak tawa kalau gitu loh. Nggak ini juga kan, nggak berbahaya juga kan gitu. Jadi kalau misalnya ada peluang yang misalnya ada nanya gini kan kira-kira bisa kayak gini ya, jangan mager lah bahasa kita, jangan mager, jangan mas gerak. Ya udah insya Allah bisa, walaupun nantinya bayaran itu entah sesuai nggak sesuai itu belakangan aja. Udah misalnya ini kan ternyata bisa, nah baru baca peluangnya ini ke depan kayak mana, ini bagus nggak ini di pasaran. Kalau misalnya prospeknya bagus kan nampak sih, contohnya aja lah, maaf ya agak panjang sedikit penjelasannya. Kalian itu lihat orang jual misalnya contohnya jam tangan, kira-kira jam tangan ini kalau di pasaran kalian tengok tambah sepi apa tambah ramai toko-tokonya gitu. Kalau kalian nengok di online, kira-kira di keranjang jumlah penjualan jam-jam tangan itu banyak apa sedikit gitu kalau di nengok reviewnya. Jadi dari situ kalian bisa memastikan bahwasannya kalau kalian jual jam tangan kayaknya kurang misalnya gitu. Misalnya kayak gitu kan contohnya. Kalau misalnya jual, kebanyakan orang belinya langsung ke online atau kayak mana. Nah, kira-kira kalian tengok produk apa yang kalian itu juga suka juga kalian belinya. Nah dari situ nanti berapa sama kayak berarti kalau aku juga suka, contohnya aja aku suka sama model
yang kalau misalnya kita bilang kalian suka kacamata misalnya gitu kan, kalau bisa kacamata kira-kira ada berapa ribu orang ya yang suka kacamata juga sama kayak aku, kira-kira kayak gitulah ininya. Jadi itu juga abang pun dulu berawal kayak gitu, kira-kira ini jadi kebutuhan nggak ya sama orang foto-foto ini. Ketika kita baca pasarnya itu ada sekolahan, ada perumahan, ada nama apa lagi namanya, kegiatan yang kayak mau menikah itu lamaran apa segala macam. Oh ternyata banyak bidang apanya, lumayan banyak ininya space peluangnya. Kalau nggak ini, kalau nggak ini sekolahan, kalau nggak sekolahan ini berarti ini bisa gitu. Itu sih peluangnya kayak gitu bacanya. Oke. Kalau boleh tahu Bang, ini kalau misalnya mau nyewa nih, kira-kira bayar berapa? Mana tahu kan Biayanya. yang ini. Oh, Nikah orang ini mau bang. menikah. Ya kalau Promosi kan jasa biasa ya benar. kan. Kalau jasa kita itu sekarang sudah di untuk weddingannya di angka foto aja di 2 jutaan. Kalau dia yang acaranya kayak hitanan, penabalan itu di 700 ribuan. Kalau misalkan foto kayak foto wisuda Ya wisuda itu paketnya ada yang 300 ribuan ke atas gitu. Nanti itu tinggal ada yang dia file only aja, diedit, ada yang dia ada cetakannya begitu. Kalau di studio ini startnya dari 200 ribuan gitu dia. Jadi ada sih dibuatkan kayak ya kelasnya sesuai dengan ininya, Paketnya ya, paket-paketnya gitu, kayak gitulah ininya saat ini ya gitu. Mungkin Bang, itu aja yang mau kami tanyakan. Terima kasih untuk pengalaman juga. Mana tahu kami ada yang membuka usaha kan, bisa kami iya. dari pengalaman Abang kami belajar gitu, berani mencoba atau apa gitu kan. Terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama. Meluangkan waktu untuk kami nih mahasiswa. Oke, ya sekali lagi pesan dan kesan abang itu pesannya jangan mudah menyerah ya kan. Terus kalau ada peluang dan itu sekecil apapun peluangnya bisa kita kerjakan, jangan mager lah, jangan malas gerak, ambillah peluangnya. Iya. Kalau niatnya itu. Jadi kita itu kalau sekarang soalnya gini, masalah kita kan generasi Z ya dibilang ya, Gen Z Iya, gitu Gen kan. Z, Nah, Gen jadi Z. Gen Z ini sebenarnya lebih cerdas, lebih kreatif gitu ya. Cuman kebanyakan kadang-kadang apa? Gen Z ini pengen itu hasilnya langsung besar. Ya disitulah pengen itu, kalau misalnya aku apa langsungnya pengennya gede dapatnya. Kalau misalnya kecil, males lah gitu. Padahal kita itu kalau nggak ada yang kecil-kecil ya kayak mana mau gede gitulah. Tuh. Jadi kalau kesannya ya abang senang lah kalian bisa datang kemari, mau kita sharing dan semoga aja abang itu bisa sedikit lah ya memberikan motivasi inspirasi sama kalian ya, bahwasannya kalau kita mau apa aja sih abang nggak ngotak-ngotakin. Yang lebih enak itu wira swasta ya, kalau karyawan nggak enak, nggak gitu ya. Mau wira swasta atau karyawan tetap diri kita yaitu yang menentukannya, enaknya kita di mana. Lalu habis itu tetap kayak kalau bisa itu walaupun kita nggak bisa humble kali, kadang itu kan jiwa ya diri ya, tapi setidaknya bisalah untuk berkomunikasi sama orang lain itu ya lebih ini aja karena komunikasi itu termasuk salah satu ilmu atau senjata utama kita di dalam pekerjaan. Nah kalau kita bisa menguasai komunikasi kayak ya diajak ngomong kita nyambung, nah terus habis Frekuensi itu frekuensinya dia di mana kita bisa ngimbangin gitu. Itu ilmu komunikasi itu tadi itu juga di wira usaha atau karyawan itu. Relasi pun juga penting ya. Iya itu kalau relasi berarti kan tadi kan sering kita berkomunikasi kan. Nah itu Sharing gitu ya, tukar pikiran. Sharing gitu ya, pikiran bener. Karena kita itu aja sih yang dari abang pesan dan kesannya. Abang mungkin gimana langsung ditutup ini? Iya, langsung tutup Kita aja. tutup aja ya. Oke. Ya, Maka ditutup kan Bang lagi. Terima kasih buat abang sudah meluangkan waktu kepada kami sebagai mahasiswa untuk wawancarai abang, dan terima kasih sudah mau menerima kami untuk mau diwawancarai, dan
Terima kasih sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada kami yang mahasiswa dan seperti dibilang anak muda ini yang masih belum stabil untuk memikirkan gimana dan kemana. Dan saya selaku ketua kelompok di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat abang untuk memberikan arahan yang lebih baik dan mau untuk mengasih sama kami yang terbaik pada kami. Tidak ada yang disampaikan bang, kalau ada salah dan ucapan dari kami mahasiswa ini mohon maaf, salah dan kurangnya itu saja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah-sudahnya di ACC ya Pak Ilham ya, oke ya. ACC Pak Ilham. Dan